Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 21 dari kelanjutan Battle Trollhaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertarung dengan Wutai. Saat ini, Xiaoyan benar-benar kewalahan melawan Wutai. Dan jika Xiaoyan tidak menggabungkan dirinya dengan klon leluhur iblis immortal, kemungkinan besar Xiaoyan pasti akan kalah. Pada titik ini, Xiaoyan mau tidak mau harus menggunakan klon leluhur iblis immortal untuk ikut bertarung dengannya. Haha, teknikku ini diciptakan oleh Dewa Jahat. Aku benar-benar tidak menyangka aku akan menggunakan teknik ini untuk membunuh reinkarnasi Dewa Jahat itu sendiri. Hahaha, ucap dari Wutai. Di sisi lain, Xiaoyan masih terlihat tenang. Dia tidak panik sama sekali. Saat Wutai melihat Xiaoyan masih terlihat tenang, Wutai merasa bahwa Xiaoyan hanya berpura-pura tenang saja. Pergilah ke neraka, ucap dari Wutai. Sebenarnya, Wutai takut kepada Xiaoyan. Dia takut Xiaoyan masih memiliki teknik yang kuat lainnya. Namun, pada saat Wutai mendekat, sosok Xiaoyan pun sedikit mundur. Lalu Wutai melihat ada sosok yang tiba-tiba muncul di depannya. Aura yang kuat pun langsung menyebar dari sosok yang baru saja muncul itu. Energi hitam dengan cepat lalu mendekati Xiaoyan. Wutai terlihat kebingungan ketika dia tidak bisa merasakan fluktuasi sumber gas pada sosok yang baru muncul itu. Tetapi ada kekuatan tekanan yang lebih kuat dari sosok itu. Pada saat energi hitam itu mendekat, sosok itu perlahan lalu melangkah maju. Dan kemudian dia mengencangkan jarinya dan beberapa petir pun muncul tiba-tiba memenuhi lengannya. Ketika Wutai melihat petir hitam itu, Wutai pun terkejut karena petir hitam ini adalah petir yang pernah dilihatnya saat kontes obat mujarab. Buar, pukulan yang ditampilkan oleh sosok itu tampaknya biasa-biasa saja. Tetapi pukulan itu bisa membuat ledakan yang menghancurkan bumi. Dan petir hitam itu juga meledak secara langsung. Di bawah pukulan itu, energi hitam pun tidak dapat melakukan perlawanan sedikit pun. Buar, semua energi hitam itu pun benar-benar hilang karena satu pukulannya saja. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Benar-benar sialan, ucap dari Wutai. Sosok Wutai pun segera berbalik. Dia bersiap untuk melarikan diri. Oh, bukankah kamu bilang pertempuran ini baru saja dimulai? Lalu kenapa kamu akan pergi? Tanya dari Xiaoyan. Klon leluhur iblis immortal lalu melangkah maju. Dan kemudian langsung menuju ke arah Wutai. Huss, sialan. Aku lupa bahwa Dewa Jahat memiliki banyak klon. Tampaknya dia sudah menguasai kekuatan dari roh Dewa Jahat. Sosok itu pasti adalah klonnya, ucap dari Wutai. Kecepatan klon leluhur iblis immortal ini jelas lebih cepat daripada Wutai. Dan tidak sulit bagi klon leluhur iblis immortal ini untuk mengejar Wutai. Namun, Xiaoyan tidak berniat untuk membunuh Wutai. Karena Xiaoyan ingin mendapatkan informasi dari Wutai. Karena kekuatan Wutai ini tampaknya terkait dengan Dewa Jahat. Dan Wutai baru saja mengatakan bahwa tekniknya ini diciptakan oleh Dewa Jahat. Xiaoyan ingin tahu apa hubungan antara Dewa Jahat dengan Istana Surgawi? Karena Wutai berasal dari Istana Surgawi. Xiaoyan benar-benar penasaran. Jadi, Xiaoyan tidak akan melepaskan kesempatan seperti ini. Dan harus menangkap Wutai hidup-hidup. Wuss. Klon leluhur iblis immortal pun semakin dekat dengan Wutai. Saat melihat klon leluhur iblis immortal yang sudah semakin dekat dengannya, keringat dingin pun muncul di dahi Wutai. Pada saat klon leluhur iblis immortal ini hendak menangkap Wutai, tiba-tiba ada cahaya yang mengalir dari kejauhan. Xiaoyan pun lalu terkejut dan cahaya itu pun melesat ke arah klon leluhur iblis immortal. Ping, buat. Dengan begini, klon leluhur iblis immortal harus melakukan serangan untuk menahan cahaya itu. Dededuk, buar. Di bawah pukulan klon leluhur iblis immortal, sinar cahaya ini juga ikut meledak. Namun, itu juga menyebabkan pergerakan dari klon leluhur iblis immortal ikut tersendat. Wutai lalu mengambil kesempatan ini untuk menjauh dari kejaran klon leluhur iblis immortal.
Pada saat yang sama, ada sebuah suara terdengar secara perlahan. "Wutai, mengapa kamu terlihat begitu menyedihkan?" ucap dari suara itu. Lalu ada dua sosok yang muncul di depan Wutai, seseorang pria dan juga seorang wanita. Keduanya memancarkan fluktuasi yang tidak lemah. Setelah melihat keduanya, kepanikan di wajah Wutai pun akhirnya mereda. "Zuokyu, Cao Yu, hati-hati. Orang ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat. Kalian berdua harus membantuku kali ini," ucap dari Wutai. "Reinkarnasi dari dewa jahat?" ucap dari Zokyu dan juga Cao Yu. Kemudian mereka melihat ke arah di mana Xiaoyan berada. Saat melihat kedua orang ini tiba-tiba muncul, Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya. Dua orang bernama Zokyu dan juga Cao Yu ini memiliki mata yang sama dengan Wutai. Mata mereka semua berwarna putih tanpa pupil. Terlebih lagi, ketika Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya, dia tidak bisa merasakan aura jiwa di antara mereka berdua. Xiaoyan pun bertanya-tanya di hatinya, apakah mereka semua tidak memiliki jiwa? Xiaoyan menjadi semakin penasaran tentang ini. Tetapi pertempuran kali ini jelas tidak dapat dihindarinya. Untungnya hanya 3 orang saja yang harus dihadapinya sekarang. Sekarang kekuatan klon leluhur iblis immortal telah pulih hingga 90%. Dan kekuatan Leiji juga telah mencapai tahap tengah Fighting God bintang 6. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan ini tidak memiliki banyak efek kepada mereka, masih ada nyala api dan petir yang Xiaoyan miliki. "Ini benar-benar menarik," ucap dari Xiaoyan sambil memandang ke arah ketiga orang itu. Zuokyu, Cao Yu tampak terlihat muram dan memandang ke arah Wutai. "Mengapa kamu tidak memberitahu Istana Surgawi mengenai peristiwa besar seperti ini? Bagaimana mungkin aku bisa melawan reinkarnasi dewa jahat?" ucap dari Zokyu. "Apakah kalian berdua tidak ingin mendapatkan lagi jiwa kalian? Jika kalian memberitahu tentang reinkarnasi dewa jahat kepada Istana Surgawi, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lagi jiwa kita. Lagi pula, saat ini reinkarnasi dewa jahat tidak begitu kuat, sehingga kita mungkin masih bisa melawannya. Selama kita bekerja sama, maka bukan hal yang tidak mungkin untuk bisa mengalahkannya," ucap dari Wutai. Wutai lalu memandang ke arah keduanya dengan sangat serius. Setelah keduanya mendengar kata-kata Wutai itu, mereka memandang ke arah Xiaoyan dan juga klon leluhur iblis immortal. Dan mereka juga segera melihat tanda dewa jahat di dahi Xiaoyan. "Jika dia benar tidak terlalu kuat, mengapa kamu terlihat begitu menyedihkan seperti itu?" ucap dari Zokyu. "Dewa jahat bisa membuat klon, dan yang di sebelahnya itu pasti adalah klonnya. Dan kekuatan fisiknya juga sangat kuat. Tetapi kita pasti akan bisa membunuhnya jika kita bekerja sama," ucap dari Wutai. "Seberapa yakin kamu akan hal itu?" tanya dari Cao Yu. "Ya, aku yakin sekitar 50% saja," jawab dari Wutai. Dia sebenarnya tidak tahu secara pasti tentang kekuatan klon leluhur iblis immortal itu. Dia hanya menebak-nebak saja. "Jika begitu, mari kita coba untuk melawan reinkarnasi dewa jahat itu. Jika kita bisa menangkapnya atau membunuhnya, Raja Roh pasti akan memenuhi semua permintaan kita, bukan?" ucap dari Zokyu. "Hei, kenapa kalian bertiga masih saja berdiskusi di sana? Cepatlah ke sini lawan aku," ucap dari Xiaoyan. Mereka bertiga pun lalu menatap ke arah Xiaoyan secara bersama-sama. "Lihat saja, kami pasti akan membunuhmu," ucap dari Zokyu. Pada saat yang sama, Zokyu dan juga Cao Yu meledakkan sumber gas mereka. Saat ini, keduanya telah mencapai kekuatan Fighting God bintang 7. Dan mereka memiliki sumber gas yang lebih kuat daripada Wutai. Kali ini Xiaoyan harus menghadapi 3 orang Fighting God bintang 7 secara langsung. Tetapi pertarungan ini benar-benar tidak adil. "Jumlah kalian lebih banyak," ucap dari Xiaoyan. "Mengapa kami harus bertarung secara adil denganmu? Jika kamu tidak mau bertarung dengan kami, menyerah saja dan ikut pergi bersama kami. Bagaimana?" tanya dari Zokyu. "Hah, kalian terlalu banyak omong kosong," jawab dari Xiaoyan. "Kalau begitu semuanya ayo kita serang dia bersama-sama," ucap dari Zokyu. Wutai dan juga Cao Yu lalu mengangguk bersama-sama. Dan ketiganya langsung menyerang pada saat yang bersamaan kepada Xiaoyan. Di hadapan 3 sosok yang melesat ke depan, Xiaoyan tidak berencana untuk mundur. Dia mengambil inisiatif untuk langsung menyerang mereka saja. Tetapi
Xiaoyan membiarkan mereka bertiga menyerang terlebih dahulu. Tangan iblis petir peringkat atas, teriak dari Zokyo. Kelima jarinya lalu membentuk cakar, dan telapak tangannya memancarkan fluktuasi aura yang begitu kuat. Lalu ada hantu iblis yang besar yang muncul dari belakangnya. Menghadapi serangan Zukyu ini, klon leluhur iblis immortal lalu melangkah maju dan langsung menghantamkan pukulannya yang terbungkus oleh petir hitam. Buah! Saat serangan ini bertabrakan dan terjadi ledakan secara langsung, terdengar suara retakan tulang di tangan Zukyu dan tubuhnya pun melesat terpental ke belakang. Sementara itu, Wutai dan juga Chaoyu sudah mendekat. Serangan klon leluhur iblis immortal ini masih berupa pukulan biasa saja. Kekuatan bawaan dari klon leluhur iblis immortal sendiri sudahlah sangat kuat. Belum lagi, sekarang klon leluhur iblis immortal memiliki Stanley. Tentu saja ini membuat kekuatan klon leluhur iblis immortal langsung meroket. Meskipun tidak ada sumber gas di tubuh klon leluhur iblis immortal, kekuatan fisiknya sudahlah sangat kuat. Sampai saat ini, Xiaoyan masih belum menemukan cara untuk mengisi sumber gas pada klon leluhur iblis immortal itu. Setelah terus melakukan pukulan, kekuatan pukulan klon iblis immortal ini jauh menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Klon leluhur iblis immortal juga terus bertarung, maka kekuatan fisiknya akan segera cepat habis, dan ini jelas merupakan kelemahannya. Tentu saja, jika Xiaoyan menggunakan teknik pembentukan kehidupan dan menyatu dengan klon leluhur iblis immortal itu, maka masalah ini akan bisa diselesaikan. Buar, bimbing, 2000, buar. Mereka bertiga pun berhasil dipukul mundur dan mereka tidak lagi bergerak maju. Sebaliknya, mereka bertiga malah melesat hendak melarikan diri. Xiaoyan pun lalu mengkerutkan keningnya pada saat ini. Mereka bertiga melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan klon leluhur iblis immortal bergegas untuk menangkap mereka. Namun, kapal mereka sudah merapat di langit dan mereka bertiga bergegas masuk ke dalam kapal mereka. Setelah mereka mencoba yang terbaik untuk menghadapi pukulan klon leluhur iblis immortal ini, mereka sepenuhnya memahami di dalam hati mereka bahwa kekuatan klon leluhur iblis immortal ini bukanlah kekuatan yang bisa mereka lawan untuk saat ini. Dan mereka langsung berusaha untuk kabur. Saat melihat ketiga orang itu melarikan diri, Xiaoyan pun merasa menyesal. Seharusnya Xiaoyan bisa menangkap hidup-hidup salah satu dari mereka. Sekarang, dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai istana surgawi. Dan setelah ketiga orang itu melarikan diri, mereka akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi Xiaoyan di masa depan. Ya, ternyata selain aliansi dewa, ada juga musuh yang tangguh lainnya, yaitu istana surgawi. Aliansi dewa mempunyai hubungan dengan Supreme, sedangkan istana surgawi mempunyai hubungan dengan dewa jahat. Ini benar-benar sulit untuk dipahami, ucap dari Xiaoyan sambil merentangkan tangannya dan menghela nafas. Padahal urusan dengan aliansi dewa saja masih belum selesai. Sekarang tiba-tiba ada istana surgawi yang lebih misterius lagi muncul. Dan sedangkan kekuatan Xiaoyan saat ini masih jauh lebih cukup untuk menghadapi aliansi dewa. Ini dia harus lebih kuat lagi untuk menghadapi istana surgawi. Ini benar-benar konyol. Dan sekarang Xiaoyan benar-benar harus segera pergi ke Killing Heaven untuk meningkatkan kekuatannya, menyelesaikan urusan dengan aliansi dewa, dan setelah itu barulah ketemu dengan istana surgawi. Setelah melihat mereka bertiga melarikan diri, ekspresi Xiaoyan pun lambat laun menjadi lebih tenang lagi. Hei Xiaoyan, bagaimana dengan 4 orang ini? Apa yang harus kita lakukan? Tanya dari Lazy. Saat ini, Su Mei, Li Songshang, Pitova, dan juga Fan Jie sudah terikat oleh tali petir yang dibuat oleh Lazy. Dan mereka berempat benar-benar sudah tidak bisa bergerak lagi. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan menatap ke arah mereka berempat. Biarkan mereka pergi. Racun api telah meresap ke dalam tubuh dan jiwa mereka. Dan itu jelas tidak ada obatnya, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Lazy pun lalu mengangguk. Saat Lazy menggerakkan pikirannya, tali petir yang mengikat mereka pun langsung menghilang. Dan mereka berempat hanya bisa tersenyum getir saja, karena lambat laun mereka pasti akan mati. Sumei awalnya berpikir bahwa mereka berempat tidak akan mungkin kalah.
Terlebih lagi ada Wutai yang menghadapi Xiaoyan. Tetapi kenyataannya, kekuatan Xiaoyan ini jauh melebihi imajinasi Sumai. Sampai setelah ini, Sumai melihat sosok klon leluhur iblis immortal yang begitu kuat. Sumai akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan ini membutuhkan begitu banyak produk ajaib untuk memperbaiki tubuh. Seperti yang diduga sebelumnya, seseorang dengan tubuh fisik yang begitu kuat pasti sedang terluka parah. Namun, setelah kemunculan klon leluhur iblis immortal ini, kekuatan yang ditampilkannya ternyata jauh melebihi batas imajinasi Sumai dan yang lainnya. Saat ini, klon leluhur iblis immortal sekali lagi memasuki cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Xiaoyan tidak ingin terlalu banyak mengekspos klon leluhur iblis immortal ini. Bagaimanapun juga, ini adalah senjata paling kuat yang Xiaoyan miliki saat ini. Ding Yue segera mengeluarkan kapal interpitnya lagi. Baiklah, kita harus segera pergi, ucap dari Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun bahkan tidak melihat ke arah Sumai dan yang lainnya saat dia pergi. Karena sebelumnya Xiaoyan sudah memberikan mereka kesempatan, tetapi kesempatan itu telah disia-siakan oleh mereka. Kemudian, Xiaoyan dan yang lainnya pun segera masuk ke dalam kapal interpitnya dan segera meninggalkan area kuil Obatro. Sekarang, bagi Sumai dan yang lainnya, uang 30 miliar menjadi tidak penting lagi. Karena racun api di dalam tubuh mereka tidak akan lama lagi pasti akan merenggut nyawa mereka. Dan Xiaoyan pun tidak akan lagi mengasihi mereka. Xiaoyan lebih memilih untuk pergi. Jianzu dan juga Wu Zhen yang menunggu di lautan Poit segera memasuki kapal interpitnya setelah Xiaoyan datang menemui mereka. Dan mereka pun langsung ikut ke dalam perjalanan menuju Killing Heaven bersama Xiaoyan. Spring! Setelah kapal interpit itu pergi, sebuah kapal muncul dari tempat tersembunyi di lautan Poit. Kapal ini adalah kapal yang dimiliki oleh Wutai dan juga yang lainnya. Mereka tampaknya hanya berpura-pura melarikan diri saja. Dan mereka kemudian kembali ke kuil Obatro untuk mencari informasi tentang Xiaoyan ini. Wutai dan yang lainnya segera menemui Sumai. Dan setelah itu mereka mendarat di kuil Obatro. Segera beritahu Istana Surgawi mengenai kemunculan reinkarnasi Dewa Jahat. Karena jika hanya kita yang mengejarnya, kita pasti akan mati, ucap dari Cao Yu. Selama mereka masih berada di Nangling Point, mereka pasti akan mudah ditemukan. Terlebih lagi, ada tanda di dahi orang itu. Pasti akan banyak orang yang mengenali dia, ucap dari Jokyu. Tetapi, jika kita memberitahu Istana Surgawi, kita pasti tidak akan bisa mendapatkan jiwa kita lagi. Bagaimana kalau kita meminta kepada roh jahat lainnya untuk membantu kita saja? Karena, begitu kabar ini sampai ke Istana Surgawi, maka roh jahat yang kuat lainnya pasti akan memburu dia. Dan kita tidak akan punya kesempatan lagi, ucap dari Wutai. Tetapi dengan kekuatan yang kita miliki saat ini, apakah menurutmu masih ada peluang untuk kita menang? Tanya dari Jokyu. Bukankah Cao Yu punya kakak laki-laki? Aku dengar kakak laki-lakinya telah menembus fighting gun bintang 8. Jika dia membantu kita, kita pasti bisa mengalahkannya, ucap dari Wutai sambil memandang ke arah Cao Yu. Maksudmu Cao Ge? Dia sangat kejam. Yang ada malah kita yang akan dibunuh olehnya, ucap dari Jokyu. Sedangkan Cao Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkinkah apa yang dikatakan Jokyu ini memang benar? Tetapi dia kan kakaknya. Pernahkah kamu melihat Cao Ge marah pada Cao Yu? Selama Cao Yu bersama kita, aku pikir kita akan baik-baik saja, ucap dari Wutai. Ya, kita bisa mencobanya terlebih dahulu, ucap dari Cao Yu. Ngomong-ngomong, kenapa Cao Ge tidak pernah marah kepada Cao Yu ya? Tanya dari Jokyu. Karena Cao Yu tidak berani. Apakah kamu belum pernah mendengar bahwa di Istana Surgawi ada aturan yang ketat atas pembunuhan antara keluarga? Jadi, dengan adanya Cao Yu, kita akan tidak perlu khawatir lagi. Karena sekarang hanya Cao Ge yang bisa melawan reinkarnasi dewa jahat itu, ucap dari Wutai masih berusaha untuk membujuk Jokyu. Dan pada akhirnya Jokyu pun lalu mengangguk setuju. Aku sudah bosan menjadi boneka mereka. Tidakkah kamu ingin mendapatkan kembali kebebasanmu? Hanya dari Wutai. Tentu saja aku mau, tetapi itu akan sangat sulit untuk menangkapnya atau membunuh reinkarnasi dewa jahat, ucap dari Jokyu yang menjawab.
Cao Ge pasti bisa melakukannya, jawab dari Wu Tai. Baiklah, baiklah. Setelah mencari informasi di sini, Cao Yu harus segera memberitahu saudaranya, dan kita akan langsung mencari reinkarnasi dewa jahat itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.